Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Desain Media Interaktif untuk teman-teman kelas 12 Multimedia oleh saya sendiri, Bapak Riyandi. Dan di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan kembali apa itu multimedia interaktif, kemudian aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat media interaktif, dan apa saja contoh-contoh multimedia interaktif itu. Oke, langsung saja. Di sini, media interaktif ialah media yang mengacu pada sebuah produk dan layanan digital, pada sebuah sistem yang berbasis komputer, dan menjawab atau merespon tindakan bagi pengguna atau user dengan menyajikan teks, video, animasi, gambar bergerak, audio, dan video game. Jadi ciri khas dari multimedia interaktif itu adanya interaksi antara pengguna atau user ya dengan si multimedia tersebut. Misalkan kita mengklik tombol apa langsung muncul respon dari sistem. Beda dengan multimedia yang non interaktif. Jadi hanya satu arah, tidak ada komunikasi antara user dengan sistem atau dengan multimedia tersebut. Berikutnya ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat multimedia interaktif, baik yang berbasis web ataupun yang berbasis media interaktif itu sendiri. Jadi nanti bentuk multimedia interaktif itu ada yang dalam bentuk website, ada yang non website. Contohnya seperti dalam CD atau dalam aplikasi ya, aplikasi Android dan lain sebagainya. Ini contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk membuatnya. Yang pertama ada Windows Movie Maker, kemudian ada PowerPoint ya. Ada Wondershare Filmora, ada Adobe Flash, Camtasia, Snagit, Lectora, dan Flypaper. Kemudian ada yang berbasis website, ini biasanya digunakan untuk media interaktif website. Ada WordPress ya, ada Adobe Dreamweaver, ada InVision Studio, ada Adobe XD, kemudian ada Bluefish, ada Bootstrap, Weebly, dan Atom Text Editor. Berikutnya di sini ada contoh-contoh multimedia interaktif yang sudah ada di sekitar kita. Ini ada yang berbasis software, ada yang berbasis aplikasi Android. Software di sini maksudnya software dalam komputer ya. Ada Kamus Inggris Indonesia, ada Animal for Kids, dan lain-lain. Kemudian kalau di Android rata-rata itu aplikasi Android semuanya sudah media interaktif. Jadi ada respon langsung ya. Contoh paling jelas adalah aplikasi di sini ada aplikasi Ruang Guru. Jadi ada interaksi antara kita sebagai pengguna dengan aplikasi tersebut. Kemudian di sini masih ada lagi yang berbasis e-learning, ada Google Classroom ya seperti kita semester kemarin belajar lewat Classroom. Kemudian yang berbasis website ada Wikipedia, ada Google Search Engine, dan lain-lain. Itulah sekilas tadi tentang pengertian dari multimedia interaktif, contoh aplikasi yang bisa digunakan, kemudian contoh-contoh multimedia interaktif. Berikutnya Bapak akan menyampaikan materi apa saja yang akan kalian pelajari selama semester genap sekarang. Di sini yang pertama yang akan kalian pelajari adalah tentang pemrograman atau coding pada multimedia interaktif. Ini baik yang multimedia interaktif berbasis web atau yang bukan web ya. Contohnya kalian buat media interaktif di Adobe Flash misalkan. Nah, di sana kalian bisa menambahkan coding atau teknik pemrograman ya. Jadi kalau di Flash itu ada nanti kalian akan belajar tentang action script kalau yang berbasis non web ya. Kalau di website nanti ada bahasa-bahasa pemrograman yang lain
Salah satunya ada JavaScript, kemudian ada Bootstrap ya. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian berikutnya tentang pengolahan multimedia interaktif menggunakan kode program atau coding. Ini masih juga coding ya, tapi di sini kita akan coba menerapkan bagaimana cara mengolah multimedia interaktif menggunakan coding. Berikutnya kita akan mempelajari mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengolah data pada produk multimedia interaktif. Berikutnya, setelah kita mencoba untuk membuat media interaktif, kemudian mengolah datanya, kita akan belajar bagaimana cara melakukan publikasi multimedia interaktif itu sendiri. Jadi, media interaktif yang telah kita buat, itu bagaimana cara kita untuk mempublikasikannya, teknik-tekniknya, nanti kita akan pelajari. Kemudian materi yang kelima itu tentang pembuatan produk multimedia interaktif ya, baik menggunakan coding atau tidak. Kemudian mendesain produk multimedia interaktif. Itu materi yang kelima. Dan yang terakhir ini mengevaluasi produk multimedia interaktif. Ya. Setelah tadi kita membuat produk multimedia interaktif, berikutnya kita harus belajar bagaimana cara mengevaluasi produk media interaktif yang telah kita buat dan membuat laporannya. Ya, gitu. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan seluruh materi yang tadi Bapak sebutkan dapat kita pelajari dan dapat kita pahami ya, serta dapat kita praktekkan. Amin. Mungkin itu saja untuk video kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Dan di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Silahkan tugasnya di sini dibaca ya. Bahasa pemrograman apa saja yang bisa digunakan untuk membuat media interaktif. Nanti kalian cari tahu bahasa pemrograman apa yang bisa digunakan untuk membuat media interaktif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.